Tadi namanya nggak itu dibilang. Bukan itu dibilang tadi. Fathah. Bukan. Doma. Doma. Tadi Apa domba? Kita baca basmalah bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi udah baca doanya ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, Bapak mau sampaikan nih yang pertama, bahwa alam semesta itu luas sekali. Dia meliputi benda-benda yang sangat kecil banget sampai benda-benda yang besar banget. Kalau benda yang sangat kecil itu disebut dengan alam mikro atau mikrokosmos. Tapi kalau benda yang sangat besar itu disebut dengan alam makro atau makrokosmos. Ada juga yang nggak kecil tapi nggak besar. Itu namanya apa? Alat penanak nasi mereknya Kosmos. Nah, ada mikrokosmos, ada makrokosmos. Mikro itu kecil, ngelihatnya harus pakai mikroskop, ya kan? Pernah nggak tahu ada mikroskop untuk melihat benda-benda yang kecil banget? Tapi untuk melihat yang besar dan jauh, ukurannya, raksasa, kita memerlukan sebuah alat lagi. Kalau yang kecil tadi namanya mikroskop, kalau yang jauh dan besar namanya alatnya apa? Makroskop ya, atau teleskop. Teleskop bukan krop ya. Teleskop. Tadi kan mikroskop. Kalau yang kecil, kalau yang besar dan jauh namanya teleskop. Tele itu jauh. Skop itu ngelihat atau pandangan. Teleskop berarti pandangan yang jauh, alat untuk melihat yang jauh banget. Nah, siapa di antara kalian yang pernah pakai mikroskop? Kakak yang SMA nih pernah gak? Belum ya, mikroskop. Kalau ada yang pernah pakai teleskop? Teleskop untuk melihat bulan atau bintang? Belum pernah juga ya. Nah, kalau pernah ya, alhamdulillah ada yang pernah nih. Mikroskop belum pernah nih, teleskop belum pernah. Kalau bioskop pernah nggak? Kalau itu mah kayaknya senang itu. Mikroskop, teleskop, ada bioskop ya. Bioskop itu apa itu? Nonton ya. Bio itu hidup, skop itu penglihatan atau tampilan. Kalau bioskop berarti tampilan hidup, makanya tampilannya bergerak kalau nonton film bioskop ya. Nah, ini anak-anak, di sekitar kita atau tempat kita tinggal itu ada yang kecil banget, ada yang gede banget. Mikroskop dan makroskop. Mikrokosmos dan makrokosmos. Kosmos itu alam ya. Nah, itu ada bukannya kosmos itu Tupperware. Iya, di rumahmu pasti ada alat penanak nasi mereknya Kosmos atau dispenser mereknya Kosmos. Kipas angin juga ada mereknya Kosmos ya. Oke, bagus ya. Nah, lanjut ya anak-anak ya. Nah, anak-anak sekarang kita itu belajarnya bukan mikroskop, bukan mikrokosmos, tapi yang besar-besar, yang jauh. Ya, yang tadi namanya makrokosmos. Nah, anak-anak, ada ahli saintis yang berhasil memperkirakan bahwa alam semesta kita ini, langit yang luas tak berbatas, banyak bintang, banyak galaksi, itu umurnya sudah 14 miliar tahun loh. Wih, Bapak ini umurnya 53 tahun. Sedangkan alam semesta umurnya 14 miliar tahun. Bayangkan. Udah lama banget itu ya alam semesta ini terwujud atau terbentuk. Sudah 14 miliar tahun, udah tua banget tuh. Dan ada juga ahli yang memperkirakan alam semesta kita itu umurnya ke depan itu masih 13 triliun tahun. Dia sudah lahir
14 miliar tahun yang lalu, tapi umurnya masih 13 triliun tahun lagi. Wih, lama banget ya. Tapi itu sekedar perkiraan dari para ahli, terutama ahli perbintangan atau ahli astronomi. Iya, dari NASA, bagus. Gitu ya. Nah, kita kan tinggal di sebuah planet yang sangat bagus, sangat luas, kemudian sangat hijau, banyak airnya. Namanya planet apa? Kita tinggal di planet Bumi. Selain itu ada planet-planet yang lain dalam tata surya. Nah, tata surya kita itu mulai dari matahari sampai planet terjauh, yaitu Neptunus atau Pluto, itu umurnya masih muda. Masih 4,6 miliar tahun. Masih muda itu. Mudanya 4,6 miliar tahun. Itu. Jadi bumi mengelilingi matahari, bulan mengelilingi bumi kita, itu sudah berlangsung 4,6 miliar tahun, anak-anak. Ya, kakak-kakak, sudah 4,6 miliar tahun seperti ini. Ada siang, ada malam, ada gerhana, ada waktu fajar, ada waktu matahari terbenam. Itu sudah berlangsung berulang-ulang sebanyak atau selama 4,6 miliar tahun. Bisa bayangkan itu lamanya kayak apa itu? 4,6 miliar tahun. Dan tidak pernah selisih waktunya. Enggak pernah pula tabrakan. Bulan nabrak bumi gak pernah. Bumi nabrak Jupiter gak pernah. Ya paling-paling batu-batu angkasa yang ditakdirkan oleh Allah nabrak bulan, nabrak bumi jadi meteor. Tapi kemudian bumi mendekat ke matahari makin lama makin panas, gak juga terjadi. Dan itu sudah berlangsung 4,6 miliar tahun. Nah, jadi stabil berulang-ulang seperti ini terus. Dan sampai 13 triliun tahun lagi akan seperti ini. Wallahu a'lam. Nah, anak-anak, kestabilan itu sudah berlangsung selama miliaran tahun. Stabilnya sangat luar biasa. Lihat di gambar tuh. Planet-planet itu seolah-olah punya garis edar yang bentuknya lingkaran atau elips. Dia beredarnya di situ terus. Tidak pernah dia itu pindah-pindah ke tempat yang lain lalu tabrakan. Terjadi kekacauan. Itu nggak pernah. Stabil sekali. Kira-kira siapa yang mengatur agar planet-planet itu semua stabil? Allah. Gitu ya. Lampu merah di depan, lampu merah di BDS itu membuat lalu lintas jadi teratur, stabil, tidak pernah sampai tabrakan. Yang dari arah MT Haryono, Balikpapan Baru, atau dari dari Dam, atau dari sini dari BDS, nggak pernah sampai tabrakan. Waktunya hijau jalan, waktunya lampu merah ya berhenti. Siapa yang mengatur itu? Yang mengatur Pak Polisi, atau lampu itu yang diatur oleh Dinas Perhubungan. Ada yang ngatur. Nah, ini planet-planet dan matahari dan semua bintang semuanya teratur. Siapa yang ngatur? Allah. Pasti ada yang mengatur. Gak mungkin gak ada yang ngatur. Ya, jumlahnya miliaran, tidak pernah ada tabrakan. Ya, anak-anak, kalau kita melihat sesuatu itu stabil atau teratur, pasti kita bertanya-tanya, kok bisa ya? Hebat ya. Mainan itu hebat banget, kok bisa? Siapa sih yang bikin? Siapa sih yang ngatur? Jawabannya kalian sudah tahu. Nah, anak-anak, di alam semesta kita, terutama di langit, itu ada dua hal. Ada yang namanya benda, ada yang namanya fenomena. Ya, benda itu yang kelihatan gitu ya, bahkan mungkin bisa dipegang, dapat dilihat, dapat dipegang gitu ya. Itu benda. Tapi ada juga namanya fenomena. Fenomena itu artinya kejadian atau
peristiwa. Nah, di alam semesta itu banyak benda-bendanya loh. Ada yang namanya bintang. Bintang itu benda. Planet itu benda. Apa bedanya bintang dan planet? Ayo, yang tahu boleh pulang duluan. Enggak ya? Enggak boleh ya? Apa? Supaya yang tahu bedanya bintang dan planet. Hampir benar tuh. Kalau bintang bisa menerangi bumi. Ya, hampir mendekati jawabanmu, hebat. Bintang itu dia bisa bersinar. Bintang itu memancarkan cahaya. Coba kalian lihat di langit ada yang berkelap-kelip, itu apa? Itu lampunya pesawat terbang lewatnya. Bintang itu bisa bersinar sendiri. Contoh bintang yang paling dekat dengan kita apa? Bintang kecil bukan. Bintang yang paling dekat dengan kita matahari. Tapi kalau malam matahari tutup ya? Tutupnya jam berapa matahari itu ya? Bukanya jam 10 pagi matahari itu ya? Jam 6 ya. Matahari department store yang di BC itu loh. Toko matahari ya. Matahari kalau malam nggak ada, matahari tutup kalau malam ya. Jadi bintang itu bisa bersinar, anak-anak, punya lampu sendiri. Tapi kalau planet itu enggak. Contohnya bumi itu planet nggak bersinar. Bumi nggak bersinar, yang bersinar adalah bintang, contohnya matahari. Kemudian selain bintang dan planet ada bulan atau satelit. Kita punya bulan nggak? Punya ya. Kalau malam-malam kelihatan nggak bulannya? Kadang kelihatan, kadang enggak ya. Kadang-kadang bulannya kelihatan waktu siang-siang ya. Pernah nggak kalian ngelihat bulan kesiangan? Pernah lah. Pagi-pagi bulannya baru ada tuh. Bulannya putih, pucat gitu ya. Nah, kemudian ada komet, ada meteor, ada asteroid, ada nebula, ada galaksi dan lain-lain. Itu semuanya benda-benda langit. Kemudian ada bulan itu macam-macam juga. Ada bulan purnama, ada bulan separuh, ada bulan hilal dan lain-lain. Kemudian ada juga peristiwa atau fenomena, anak-anak. Ya, peristiwa atau fenomena itu contohnya lintasan atau orbit, terjadi gerhana, terjadi analema, rotasi, revolusi, itu semuanya adalah fenomena. Nah, fenomena alam. Matahari tiba-tiba gelap, namanya apa? Gerhana matahari ya, itu fenomena, peristiwa. Tiba-tiba bulannya jadi merah, itu juga peristiwa. Tiba-tiba bulannya jadi separuh, itu juga peristiwa. Jadi sabit. Gitu ya. Nah. Kalian lagi mencatat nih. Hebat sekali kalian semangatnya belajar ya. Memang tuh para ulama mengatakan kalau kepingin gak lupa ketika diberi ilmu, maka ilmunya harus dihafalkan atau dicatat. Boleh dicatat, boleh juga dihafalkan. Oke ya? Belum ya. Saya pegang apa ini? Bisa saya pegang, bisa juga kalian pegang ya. Kira-kira kalau lihat seperti ini, ada nggak yang bikin pulpen ini? Pasti ada. Siapa yang bikin pulpen? Pabrik pulpen. Ini apa ini? HP ya. HP. Wah, HP tuh hebat ya, bisa macam-macam. Bisa dipegang lagi. Ada yang bikin? Pasti ada. Siapa yang bikin HP? Pabrik HP. HP Bapak ini mereknya Xiaomi. Kalian punya HP merek Samsung? Samsung. Samsudin. Punya saya mereknya Xiaomi. Xiaomi bisa dimakan. Bisa dimakan ya. Oke.
Lanjut anak-anak ya. Kalian nulisnya itu gak usah semuanya. Inti-intinya aja. Nah, yang penting ingat, bagus. Nah, lanjut ya. Gak usah semuanya dicatat ya. Jika ada satu benda, pasti kita bertanya siapa yang bikin. Nah, gitu ya. Jika ada satu peristiwa, kita juga bertanya gara-gara siapa itu peristiwa terjadi. Gitu ya. Kalau ada matahari, kita bertanya siapa yang menciptakan matahari. Kalau ada meteor lewat, siapa yang menciptakan meteor? Itu pasti ada yang bikin tuh. Kemudian ketika terjadi siang dan malam, terjadi gerhana matahari, gerhana bulan, peristiwa itu siapa yang membuat peristiwa itu? Gara-gara siapa peristiwa itu terjadi? Gitu ya. Ya, dan jawabannya satu, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Allah itu hebat banget anak-anak. Bisa menciptakan semuanya dan diatur sedemikian rupa semuanya itu rapi, lintasannya teratur. Itu. Siapa yang menciptakan nebula atau galaksi? Allah. Siapa yang membuat kemudian matahari jadi terbit di timur, tenggelam di barat? Allah juga. Gitu ya. Nah, kemudian di dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 32. Ya, nanti kalau masih ada sisa waktu ya. Jadi sekali lagi anak nggak usah dicatat semuanya detail ya. Nah, lihat nih, Bapak bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrih wa sakhkhara lakumul anhar. Lihat nih artinya, Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi. Nah, ini Allah itu menyebutkan kepada kita, ngasih tahu kita bahwa langit dan bumi itu yang menciptakan siapa? Allah. Dan menurunkan air hujan dari langit. Turunnya air hujan dari langit itu kan fenomena, itu kan peristiwa. Siapa yang menurunkan air hujan dari langit? Allah juga. Gitu anak-anak. Nah, inilah yang kemudian membuat kita menjadi sangat yakin bahwa Allah itu benar-benar ada. Ini apa ini tadi? Namanya apa? Mouse. Yang bikin mouse adalah pabrik mouse. Berarti pabrik mouse-nya ada kan? Ada. Yang bikin matahari, bulan dan bintang, waalaikumsalam silakan. Itu adalah Allah. Karena matahari itu ada, berarti Allah itu ada. Gitu ya. Allah itu wujud, Allah itu ada. Nah, itu anak ya. Nah, sekarang perhatikan. Di dalam Al-Qur'an di dalam Al-Qur'an itu ada 150 ayat yang berbicara tentang hukum hukum atau tata cara ibadah, namanya fikih. Itu ayatnya cuma 150. Padahal jumlah ayat di dalam Al-Qur'an itu ada 6.236 ayat. Tapi yang bicara tentang fikih itu ada 150 saja. Nah, ternyata ayat-ayat yang berbicara tentang sains alam semesta itu lebih banyak loh. Ada 750 ayatnya. Jadi lebih banyak mana Allah menyampaikan tentang fikih atau tentang alam semesta? Tentang
Alam semesta loh, jauh lebih banyak. Gitu ya. Apa itu artinya? Allah meminta kita semuanya belajar. Tidak hanya melulu ilmu fikih anak-anak, tapi juga ilmu tentang alam semesta. Makanya kalian sekarang kumpul di sini itu dalam rangka belajar tentang alam semesta. Jadi nggak ada ruginya kita di sini ya. Oke, lanjut. Nah, sayangnya anak-anak, para ulama zaman dahulu itu lebih senang membuat atau menyusun buku-buku, kitab-kitab tentang fikih. Wah, fikih dari Imam Syafi'i, fikih dari Imam Turmuzi, imam-imam yang lain, ada ribuan imam menyusun buku tentang fikih. Tapi sayangnya imam atau ahli yang menyusun buku tentang alam semesta itu sedikit banget. Sedikit banget. Padahal ayat-ayat yang bicara tentang alam itu lebih banyak. Gitu ya. Nah, inilah tantangan untuk kita semuanya. Sabar. Sabar ya. Oke. Disingkat aja ya nulisnya ya. 150 ayat fikih gitu ya. 100. Baterainya habis kali. Ya. Ya. Baterainya mungkin Pak. Ya. Jadi ayat tentang fikih ada berapa? 10. Ayat tentang alam semesta ada berapa? 780. Lebih banyak mana ayatnya? Tentang Alam alam semesta. Tapi buku-buku tentang alam semesta lebih sedikit daripada buku-buku fikih ya. Nah, inilah tugas kalian semua sebagai remaja muslim untuk mempelajari itu semuanya. Oke, lanjut ya. Belum Pak, belum. Ya. Ya. Lanjut. Belum. Lagi. Nah, ayo sekarang kita semua bersama-sama membaca ayat ini. Oke ya? Bersama-sama ya. Sabar. Oke. Oke, ya, ayo ya kita semuanya bersama-sama membaca ayat ini, terutama kakak-kakak yang SMP dan SMA. Diawali dengan ta'awuz dulu ya, basmalahnya nggak usah, ta'awuz aja. 1, 2, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nggak usah basmalah, langsung innafi. Oh iya. Oke. Diulang serentak ya. 1, 2 mulai. Inna fi wahtilafi wan nahar la ayatin li ulil albab. Saya mau menggarisbawahi kalimat terakhir, la ayatil li ulil albab. Li ulil albab, ulil albab, ulil albab, ulil albab, ulil albab. Nanti balik dulu artinya ya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian antara siang dan malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Jadi ulil albab artinya apa? Ulil albab artinya orang-orang yang berakal.
Kalian punya akal? Akalnya disimpan di mana? Di otak. Otak di mana? Masa otak di sini? Otak di dengkul. Otak di mana? Di kepala, gitu ya. Tapi anak-anak, penelitian terakhir, otak itu bukan hanya di kepala loh. Ada satu anggota tubuh kita itu yang ada otaknya juga, yang juga berfungsi mengingat. Jadi otak nggak cuma di atas kepala, di dalam kepala sini, tetapi ada di sebuah tempat yang namanya apa? Hati. Betul sekali kakak. Hati. Jadi otak itu nggak cuma di dalam kepala, tapi di dalam hati. Cuman hati itu di mana? Kalau otak kan di sini dalam batok kepala. Kalau hati di mana? Di sini, di perut sebelah kanan. Ada yang tahu hati di mana? Hati itu di jalan. Hati-hati di jalan. Sakit hati. Hati di mana? Hati itu ada di sini. Di jantung kita. Jantung kita itu adalah hatinya. Gitu ya. Nah, jadi akal itu yang dimaksud di sini orang-orang yang berakal, orang-orang yang punya akal. Akal itu disimpan di dalam otak kita dan juga di dalam jantung kita. Kapan-kapan nanti kalau kita ketemu lagi, Bapak bisa jelaskan. Otak itu tugasnya nyimpen yang apa, kalau hati nyimpen yang apa. Gitu ya. Nah, anak-anak, perhatikan semuanya ya, fokus ya. Nah, tadi kan di surah Ali Imran ayat 190. Ayat berikutnya ayat 191 Allah itu menyebutkan ciri-ciri dari si ulil albab itu. Ulil albab itu adalah alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Nah, ini anak-anak ulul albab. Menurut Al-Quran tadi, ulul albab itu cirinya ada 3. Nah, ini penting nih. Dicatat boleh, dihafal boleh. Ya, kata Allah, firman-Nya Allah, ulul albab itu cirinya ada 3. Disingkat ADF. Disingkat apa? ADF. Itu cirinya ulul albab. 3 aja cirinya ulul albab itu. ADF. A-nya itu akal. D-nya itu zikir. F-nya adalah fikir. Gitu ya. Itu semua dijelaskan di dalam surah Ali Imran ayat 190 dan 191 tadi. Ya kakak ya. ADF. A-nya apa? D-nya apa? F-nya apa? Fikir. Gampang. ADF. Ulul albab ADF. Akal, zikir, fikir. Ulul albab itu punya akal. Orang-orang yang punya akal. Dan akalnya dipakai. Jangan rame-rame. Banyak orang Islam yang akalnya gak dipakai. Tapi orang-orang di sini, anak-anak, remaja, Jabalus Salam, BDS, semua akalnya dipakai. Punya akal dan akalnya dipakai. Itu ciri yang pertama. Kemudian zikir. Zikir itu selalu ingat kepada Allah. Ya, ingat kepada Allah. Yang ketiga cirinya adalah fikir. Fikir itu adalah rajin belajar dan mengamati alam semesta. Itu anak-anak. Kalian semuanya sekolah kan? Di sekolah itu, lagi libur iya, tapi kan sekolah ya. Nanti tanggal 15 sekolah ya. Di sekolah kalian diajari untuk ADF.
diajari untuk menjadi ulul albab. Itu pasti. Itu ya. Nah, barang siapa di antara kita, barang saya, kamu lucu. Barang siapa di antara kita yang bisa menjadi ulul albab, maka dia menjadi ahli surga. Kok bisa ulul albab ahli surga? Bener enggak? Fikir. ADF, akal, zikir, fikir. Orang yang mau pakai akalnya, orang yang mau zikir, orang yang mau berfikir menjadi ahli surga. Singkatnya ADF. Gitu ya. Ulul albab itu jadi ahli apa tadi? Ahli surga. Ahli surga itu ternyata singkatan loh. Ahli surga itu singkatan. Ya, kalau ini untuk kakak-kakak deh yang SMP atau SMA nih, singkatan dari ahli surga. Ahli surga itu 9 ciri akhlak yang terbaik. Bapak yakin anak-anak BDS kalian semua yang hadir di sini itu semuanya adalah ahli surga. Apa itu ahli surga? Ahli surga itu singkatan dari 9 hal. Lihat huruf depannya A, H, L, I, S, O, R, G, A. Disingkat dibaca ahli surga. Nah, kalau kalian mau jadi ulul albab, kepingin masuk surga, maka 9 karakter, 9 perbuatan, 9 akhlak ini harus kita miliki. Yang pertama apa? Kalau disuruh orang tua, disuruh gurunya, itu dikerjakan dengan baik dan berilah nilai lebih. Harus bagus. Ya, kalau ngerjakan soal, ngerjakan tugas dari orang tua harus bagus. Jangan asal-asalan. Itu namanya memberi nilai lebih. Kemudian yang kedua hanya high performance ya. Artinya performa atau kerjanya itu bagus. Belajarnya itu tinggi, semangatnya tinggi ya anak-anak. Kemudian senang belajar dan ceria. Kalau saya lihat dari kalian ini semuanya ceria semua ini, nggak ada yang merengut ya. Kemudian pendiriannya kuat, itu artinya integrity. Kemudian surga, S-nya itu syar'i. Kalian taat, kita semua taat kepada perintah-perintah Allah. Taat kepada syariat Allah. Optimis, pandangan masa depannya bagus. Respect, menghormati orang lain. G-nya itu get better. Hari ini lebih baik daripada kemarin. Besok lebih baik daripada hari ini. Dan yang terakhir A-nya abundance and grateful. Artinya pintar bersyukur kepada Allah dan mendapatkan aneka macam berkah atau nikmat darinya. Nah, ini anak-anak 9 karakter yang baik yang harus kita miliki. Bisa hafal ahli surga? Wah, agak rumit ya, harus pakai penerawangan dulu ya. Tapi kalau ADF itu gampang tadi ya. Oke anak-anak. Nah, sekarang saya akan menunjukkan beberapa hal yang unik tentang alam semesta. Siapa yang tahu ini? Ada bola basket, ada biji kacang hijau, ada juga biji millet. Ya, itu biji millet dalam garis miring selasi. Millet itu makanannya burung parkit. Burung parkit atau burung lovebird itu kan kecil-kecil yang licin putih-putih itu, putih kekuningan, biji millet. Pernah pegang? Atau kerikil aja deh ya. Ada bola basket, ada biji kacang hijau 1, ada biji millet 1. Nah anak-anak, seperti itulah perbandingan ukuran antara matahari, bumi dan bulan.
matahari itu bola basketnya. Ya, bumi itu kacang hijaunya. Sedangkan bulan yang bersinar kalau malam itu adalah biji milahnya itu. Itu jadi matahari itu gede banget seperti bola basket. Ya, bisa bayangkan ya? Nah, kemudian fakta yang berikutnya, bumi itu miring anak-anak. Bumi kita itu miring. Makanya saya kadang-kadang begini. Miring menjatuh gitu ya. Bumi itu berputarnya miring. Allah sengaja memiringkan bumi. Begitu bumi miring, akhirnya di bumi ini ada aneka ragam kehidupan. Berputar, berganti-ganti. Gitu ya. Bapak tidak menjelaskan lebih detail malam ini, insya Allah suatu saat di pertemuan yang berikutnya. Ya. Kemudian matahari itu bisa menari loh. Menari. Tarian matahari itu membentuk angka 8. Gitu ya. Bintik-bintik putih di langit itu adalah posisi matahari di jam yang sama setiap hari dalam setahun. Nah, kita nggak sadar karena kita nggak melakukan pengamatan setiap hari. Udah kita nikmatin aja gitu ya. Tapi kalau ahli ulul albab itu mengamati, ternyata bentuknya seperti angka 8 ya. Ini namanya analema. Kelak kita akan pelajari. Kemudian fakta menarik berikutnya anak-anak, wajah bulan yang kita lihat setiap malam itu selalu sama. Padahal bulan itu berputar. Bulan itu berputar, tapi yang kita lihat setiap malam wajahnya nggak pernah berubah. Wajahnya bulan ya itu aja. Kita nggak pernah melihat yang abu-abunya itu. Abu-abunya itu disebut dengan punggung bulan. Nggak pernah bisa kita lihat dari bumi, kecuali kalian naik pesawat radio, naik pesawat ruang angkasa, baru bisa kelihatan. Gitu ya. Nah, fakta-fakta menarik tentang alam semesta ini yang membuat kita sebagai ulul albab jadi berpikir, kok bisa gitu ya. Kalian harus punya pertanyaan kok bisa. Gitu anak-anak. Kemudian fakta menarik berikutnya, Balikpapan itu nggak punya arah barat. Loh, kok bisa Balikpapan nggak punya barat? Yo. Ini fakta menarik. Ini kota Balikpapan, ini peta Balikpapan. Balikpapan nggak punya barat. Kok bisa? Nah, ya. Kalau kita nanti belajar lebih jauh tentang astronomi, oh iya betul ya. Makanya di Balikpapan itu nggak ada ahli yang bisa melihat hilal atau ru'yat hilal karena Balikpapan nggak punya barat. Ya, mataharinya matahari, pasalnya lah matahari terbitnya di barat, bulan juga matahari terbenamnya di barat, bulan terbenamnya juga di barat. Sehingga karena baratnya nggak ada, akhirnya nggak bisa ngelihat yang terbenam tadi. Kok bisa nggak ada barat? Karena di baratnya Balikpapan itu adalah gunung-gunungnya penajam. IKN. Ya, kalau di timur bagus, di timur itu laut, horizon lautnya kelihatan, tapi di barat nggak kelihatan. Gitu ya? Ya, kita berdoa sebagai akhir dari pelajaran kita. Ayo semuanya duduk dengan rapi. Anak-anak, Bapak minta maaf kalau ada hal-hal yang kurang atau yang salah. Lalu terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Bapak berdoa semoga kalian mendapatkan ilmu yang terbaik dan kelak betul-betul menjadi ulul albab. Ulul albab cirinya ada berapa? 3 ADF. A-nya apa? D-nya apa? F-nya apa? Kalau berhasil punya ADF, maka kita menjadi ahli surga yang punya 9 karakter.
Gitu ya. Ayo kita bersama-sama membaca istighfar 3 kali, kemudian hamdalah, lalu ditutup dengan doa akhir majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.